Sidang perdana kasus pembunuhan terhadap seorang karyawati koperasi yang sempat mengebohkan warga Pasangkayu beberapa bulan lalu pemirsa, resmi digelar di Pengadilan Negeri Pasangkayu Rabu hari ini, 4 Maret 2026. Terdakwa Risman menjalani sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Proses hukum ini menjadi perhatian publik, khususnya keluarga korban yang sejak pagi telah berada di lokasi untuk mengikuti jalannya persidangan. Informasi lengkapnya terhubung bersama kita rekan Taufan wartawan Tribun Sulbar yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Taufan. Baik, makasih kepada rekan Justina di studio. Selamat siang kepada Tribuners dimanapun berada. Dapat kami laporkan untuk sidang perdana kasus pembunuhan terhadap karyawati koperasi yang sempat menghebohkan warga Pasangkayu beberapa bulan lalu. Hari ini resmi digelar di Pengadilan Negeri Pasangkayu. Terdakwa bernama Risman menjalani sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Proses hukum ini menjadi perhatian publik, khususnya bagi keluarga korban yang sejak pagi telah berada di lokasi untuk mengikuti jalannya persidangan. Berdasarkan pantauan kami di lokasi, Risman tiba di kantor Pengadilan Negeri Pasangkayu menggunakan mobil tahanan milik Kejaksaan Negeri dengan pengawalan ketat oleh aparat kepolisian. Mengenakan pakaian tahanan, ia langsung dibawa masuk ke dalam gedung dan ditempatkan di sel tahanan. Sementara di lingkungan Pengadilan Negeri Pasangkayu sambil menunggu sidang dimulai. Beberapa saat kemudian, Risman digiring keluar dari sel dan dikawal menuju ke ruang sidang untuk mengikuti pembacaan dakwaan. Situasi di sekitar ruang sidang tampak dijaga aparat keamanan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sejumlah keluarga korban juga turut hadir untuk menyaksikan sidang perdana tersebut. Akan tetapi, Justina, mereka tidak dapat memasuki ruang sidang karena persidangan digelar secara tertutup. Keputusan ini sempat memicu kekecewaan dari pihak keluarga. Mereka mempertanyakan alasan sidang tidak dibuka untuk umum karena mengingat kasus tersebut telah menjadi perhatian masyarakat. Sementara itu, juru bicara Pengadilan Negeri Pasangkayu, Billy Ahmad, saat kami temui di lokasi menjelaskan bahwa sidang dilakukan secara tertutup karena dalam dakwaan terdapat unsur kesusilaan. Dia juga menambahkan sesuai ketentuan hukum acara, perkara dengan unsur tersebut memang wajib disidangkan secara tertutup untuk umum. Meski demikian, pihak keluarga masih berkesempatan untuk menghadiri sidang pembacaan putusan nantinya. Sementara itu, Mina, salah satu keluarga korban yang juga kami temui di lokasi, mengaku tetap menghormati proses hukum yang berjalan, namun ia berharap majelis hakim dapat menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada terdakwa. Meski tidak diperangkan masuk ke ruang sidang, keluarga korban memilih tetap bertahan di area kantor pengadilan hingga persidangan selesai. Mereka menunggu dengan penuh harap agar proses berjalan transparan dan memberikan rasa keadilan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian istrinya kembali ke studio. Terima kasih informasi Anda rekan Taufan wartawan Tribun Sulbar. Kami nantikan update informasi dari Anda terkait berita ini. Selamat bertugas kembali. Tertutup. Ya. Baik, terima kasih rekan media dari Tribun. Perkenalkan saya Billy Ahmad selaku juru bicara Pengadilan Negeri Pasangkayu. Hari ini Pengadilan Negeri Pasangkayu resmi menggelar sidang perkara pidana nomor 18 garing PIT B garing 2026 garing PNPKY atas nama terdakwa Risman alias Cimang bin Ruslan yang telah diregister di SIPP kami di tanggal 26 Februari 2026. Kemudian hari ini sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. Dan hari ini memang dilaksanakan secara tertutup karena ternyata di dalam dakwaannya terdapat unsur kesusilaan. Yang jelas harapan terbesar keluarga itu bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang Seberat-beratnya sesuai dengan apa yang dilakukan dan perundang-undangan yang ada di Indonesia ini. Jangan sampai pelaku kejahatan-kejahatan seperti itu dihukum secara tidak adil begitu. Kasihan kan almarhum. Kalau boleh tahu ada berapa pihak keluarga yang hadir tadi? Hari ini kayaknya cuma sekitar 6 orang ya.
Berarti sebelumnya sudah diinfokan ya dari Katanya kan kalau untuk sidang perdana masih jangan dulu keluarga banyak. Jadi untuk hari ini masih perwakilan dengan kami selaku saksi juga kan. berarti masih ada lagi nanti sidang selanjutnya. Oke, boleh. Akan nanti teruskan itu.